Salam di dalam kasih Kristus, saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Saya mengajak kita untuk memperhatikan Yesaya pasal yang ke-8, 5 sampai dengan 10, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak remalnya, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan firman yang kami baca dan kami renungkan, membawa kami kepada satu pengertian yang membantu kami untuk menghayati makna-makna yang benar, yang sejati, yang terus memberikan dampak dalam hidup kami, untuk hidup ini terbentuk di atas dasar kebenaran itu. Dan kami merindukan bentukan itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus sendiri. Inilah doa kami, ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sosial manusia lebih cenderung untuk mengandalkan pertimbangannya, rasionya, apa yang dilihat dan apa yang dialaminya. Dan itu hal yang wajar. Dan ini juga yang dialami oleh Ahaz, Raja Yehuda. Ketika dia berada di dalam posisi khawatir, takut, melihat kerajaan Israel Utara yang beribu kotakan di Samaria, ataupun kepada kerajaan Aman yang beribu kotakan Damsyik, mereka lebih mengandalkan kerajaan Asyur. Karena kerajaan Asyur ini yang digambarkan seperti sungai Efrat, itu sangat kuat dan besar, meluap-luap. Mereka lebih mengandalkan Asyur daripada mengandalkan air Shiloah yang mengalir lamban. Air Shiloah ini menyatakan kehadiran Tuhan. Yang di kemudian hari air Shiloah ini lebih dikenal di dalam perjanjian baru sebagai kolam Siloam. Sekalian, mereka lebih mengandalkan kerajaan Asyur dengan kekuatan militernya. Dan memang kerajaan Asyur bisa membantu kerajaan Yehuda, Ahaz khususnya, untuk melenyapkan kekhawatirannya. Asyur mengalahkan Samaria, mengalahkan kerajaan Israel Utara dan juga Aman. Tetapi yang membuat lebih terkejut adalah ternyata Asyur pun mengalahkan Yehuda. Asyur berbalik seperti bumerang, mengalahkan Yehuda, mengalahkan Ahaz. Dan ternyata apa yang diandalkan oleh Ahaz justru berbalik kepada dirinya sendiri. Dan inilah pertimbangan manusia yang sekali terbatas oleh keberdosaan dan tidak memahami. Seharusnya kita lebih mengandalkan Tuhan. Seharusnya melihat kembali bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah bangsa Yehuda, bangsa Israel. Allah adalah Allah yang turun tangan, Allah yang senantiasa menolong, setia di dalam perjanjiannya. Tetapi Ahaz melupakan itu, dan lebih mengandalkan pertimbangannya, apa yang dilihatnya. Dan sekali lagi, seperti dikatakan oleh Yesaya, buatlah rancangan, tetapi gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Terus kalian, kisah ini yang dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-8 membawa saya untuk teringat kepada apa yang dialami sebelumnya di dalam kisah yang dicatat di dalam Alkitab mengenai raja pertama Israel, yaitu Saul, dan raja kedua Israel, raja terbesar, yaitu Daud. Raja pertama belum
belum tentu lebih besar daripada raja yang kedua. Kenapa? Di dalam posisi yang sulit, Daud yang sebenarnya tidak diperhitungkan oleh manusia, karena Samuel ketika datang ke keluarga Daud, dia hanya melihat Daud sebagai pemuda yang kemerah-merahan. Tapi Allah lebih berkenan, Allah melihat hati Daud. Dan itu terbukti ketika Daud berada di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, dia lebih mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terlihat dari mazmur-mazmur yang ditulisnya. Berbeda dengan Saul. Saul yang tampaknya keren di dalam pandangan manusia. Saul menurut ukuran manusia adalah raja yang benar-benar idaman. Tetapi ketika menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia mencari tukang teduh. Dia memanggil roh Samuel. Dan ini keputusan yang keliru. Sekalian kembali kepada apa yang kita renungkan pagi hari ini. Sekalian, kita sebagai manusia pasti akan dihadapkan di dalam masalah, di dalam keputusan-keputusan yang harus kita ambil di tengah tekanan atau masa-masa sulit itu. Apa yang kita andalkan? Apakah kita lebih mengandalkan apa yang kita lihat, mengandalkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kelihatannya punya kuasa, punya uang, atau punya sesuatu yang terlihat pasti bisa menyelamatkan kita, atau kita lebih mengandalkan Tuhan? Apa yang kita pilih? Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, pilihlah untuk mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang melampaui segala pertimbangan dan pemikiran kita manusia. Dan Allah senantiasa memegang janjinya yang setia, menjadi Allah sumber pertolongan dan jalan keluar bagi setiap kita. Pilihlah Allah, maka Dia akan menunjukkan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang Maha Kuasa seperti Engkau, Allah yang hadir, Allah yang turun tangan. Dan kami rindu dengan apa yang kami renungkan pagi hari ini, selalu mengingatkan kami di dalam kehidupan kami, apapun yang kami hadapi, biarlah kami lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami, bukan mengandalkan orang-orang di sekitar kami, atau mengandalkan apa yang kami miliki, apa yang orang lain miliki, kekuatan-kekuatan, kekayaan dan sebagainya. Tetapi kami sungguh datang kepadamu dengan rendah hati dan mengatakan kami adalah milik anak-Mu, murid-Mu yang senantiasa rindu untuk Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan mengalami perjalanan hidup yang terus berkelimpahan dengan berkat dan penyertaan. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya dalam Kristus kami berdoa memohon. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.